Saudara ibu almarhum Pradaluki menangis saat meminta bertemu dengan Komandan Batalion 834 Waka Ngamere yang menjadi saksi di sidang kematian putranya. Tuhan serama bagaimana beta terlalu sayang beta ku anak Bapak. Beta pun perjuangan buat beta anak terlalu luar biasa Bapak. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Pradaluki Namo, duduk di depan ruangan khusus untuk para saksi sambil memohon bertemu Danyon 834 Waka Ngamere, Letkol Infantri Justik Handinata yang ada di dalam ruangan. Sepriana ingin mendengar langsung kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian Pradaluki. Namun keinginan Sepriana tak tercapai. Petugas berjaga di depan pintu, Danyon baru keluar ruangan setelah Sepriana dan keluarganya pulang. Terlalu luar biasa Bapak. Beta hanya minta Bapak keluar jabat tangan dan beta saja, itu saja kalau Bapak masih punya hak. Informasi lain, Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan wartawan. Arsul bilang program doktoral ia tempuh selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus P3 dan anggota DPR. Arsul bilang di 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena kesibukan, ia memutuskan untuk melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di 2020. Dan beliau itu bukan skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dan bukan ada tidaknya tindak pidana. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK melaporkan Arsul Sani ke Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu pada Jumat lalu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Ini yang pakai jilbab istri saya. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2000. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pasien yang terpaksa dievakuasi lantaran atap sebuah klinik diterjang puting beliung. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Malam.
Saudara, sebuah klinik di Cirebon, Jawa Barat rusak diterjang angin puting beliung pada Senin sore. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lainnya. Puting beliung menghantam bangunan ruang IGD klinik yang di dalamnya terdapat ruang rawat inap. Tidak ada korban jiwa dan 9 pasien klinik sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh